Bosan di jalan bareng gua Ram, apa kabar semua? Sebagai investor jangka panjang, gue selalu mencari instrumen investasi yang bisa gue percayai untuk terus tumbuh 5 sampai 10 tahun mendatang. Dan selama ini jawabannya selalu di pasar saham. Gue invest ke beberapa value stock di saham lokal, dan gue juga invest ke beberapa growth stock di pasar saham Amerika. Nah, tesis investasi gue selalu sama. Sebelum gue invest, gue selalu bertanya, masalah apa yang perusahaan ini sedang coba selesaikan? Di Indonesia contohnya ada perusahaan kayak Bank Jago yang coba memodernisasi sistem perbankan kita yang udah kelewat jadul. Di Amerika ada perusahaan kayak Tesla yang sedang mempercepat transisi dunia ke energi terbarukan. Saat ini dunia lagi banyak masalah. Hutang terus meningkat, pemerintah dunia berlomba-lomba mencetak uang baru. Semua ini menyebabkan yang namanya inflasi. Inflasi artinya barang yang sama bertambah mahal tanpa bertambah baik kualitasnya. Rumah, mobil, makanan, dan banyak lagi. Biaya kosan atau kontrakan kalian tambah mahal kan? Tapi emang lebih baik. Inflasi ini ujungnya akan berarah ke gagalnya uang fiat. Uang fiat adalah uang yang diterbitkan pemerintah yang tidak di-backing oleh komoditas seperti emas. Tahu nggak sih, dolar Amerika, salah satu uang terkuat dunia, udah kehilangan 96% nilainya sejak tahun 1913. Artinya kalau kalian sekarang punya $1, itu dulu nilainya hanya 4 sen di tahun 1913. Dan sejarah terus berulang. Uang fiat selalu gagal, mungkin nggak akan di masa hidup kita-kita ini, tapi pastinya akan mengarah ke sana. Lihat aja sekarang banyak negara kayak Zimbabwe dan Venezuela yang mata uangnya udah nggak berharga lagi. Karena uang fiat tidak dibackingi oleh komoditas apapun. Maka yang membuatnya bernilai cuma kepercayaan kita terhadap pemerintah dan bank. Dan ini memperlambat laju transaksi kita. Uang fiat itu susah dibawa kemana-mana gitu. Udah pernah nyoba ngirim uang ke luar negeri pas weekend belum? Sayang sekali pasti nggak bisa gitu, karena weekend bank tutup. Lebih cepat ngirim uang cash pakai pesawat deh ke luar negeri gitu. Belum lagi kalau ngirimnya jumlah banyak gitu. Bisa-bisa kalian dicurigai transaksinya dan rekening kalian diblokir. Uang fiat juga nggak efisien. Kalian pernah nggak harus ngirim uang lewat kantor cabang gitu? Kalian bakal disuruh ngisi form kertas, terus kertasnya dikasih ke teller. Teller bakal input data yang ada di kertas tersebut, kemudian masih harus nunggu buat transaksinya berhasil. Intinya buat kalian yang pernah berinteraksi dengan bank di cabang, pasti punya pengalaman yang nggak enak sama mereka gitu. Jadi, apa dong alternatifnya? Jawabannya adalah Bitcoin. Gua bisa bilang sekarang kalau nantinya hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang ada di dunia ini. Gua juga bisa bilang sekarang kita udah hampir ada 19 juta Bitcoin yang bersirkulasi. Nggak ada bank yang bisa melakukan ini dengan uang fiat. Sedikit penjelasan tentang Bitcoin. Kalau kalian tahu mainan monopoli kan ya? Kalian tahu nggak sih kalau main monopoli, sebenarnya nggak perlu ada satu orang yang harus jadi bank gitu. Karena semua bisa lihat uangnya kan, dan bisa lihat uangnya pergi kemana, ditransfer ke siapa, bayar ke siapa gitu. Jadi nggak perlu ada pihak ketiga. Inilah Bitcoin gitu. Setiap transaksi terjadi secara transparan buat dilihat semua orang. Kalian bahkan bisa lihat sampai transaksi pertama yang pernah terjadi di Bitcoin. Datanya tersimpan dengan aman di satu blok setiap 10 menit melalui ribuan komputer yang ada di seluruh dunia. Ini adalah sistem yang terdesentralisasi. Kalau kalian baca berita, mungkin kalian sering dengar berita miring soal Bitcoin. Ada yang bilang, oh Bitcoin dipakai buat transaksi kejahatan gitu. Tapi tahu nggak, Bitcoin justru cara yang paling salah buat para penjahat. Karena sistemnya sangat transparan dan mudah dilacak. Yang ada malah mereka lebih mending dan nggak ketahuan kalau lewat sistem bank biasa gitu. Gue nggak akan terlalu dalam jelasin bahas sisi teknis dari Bitcoin gitu, karena banyak yang lebih ahli dari gue, dan kalian cari aja di Google, YouTube, banyak banget yang bisa jelasin dengan baik soal sisi teknis dari Bitcoin. Di sini gue cuma berusaha buat jelasin apa itu Bitcoin dan fungsinya kayak gimana. Gue udah tahu Bitcoin sejak tahun 2018. Cuma gue belum berani invest terlalu banyak di Bitcoin.
Tapi pandangan gue berubah ketika banyak perusahaan-perusahaan gede mulai invest di Bitcoin juga. Perusahaan kayak Tesla, Square, PayPal, dan MicroStrategy kini punya Bitcoin di portofolio mereka. Bitcoin kini berubah menjadi sebuah komoditas, stored of value istilahnya, sesuai yang bernilai dan menjaga nilai yang kita miliki. Karena Bitcoin nggak hanya bersifat terbatas, tapi juga fraksional. Artinya Bitcoin bisa dipecah sekecil mungkin untuk kita miliki. Nggak harus punya satu Bitcoin, kalian bisa mulai dari 0,000001 Bitcoin dulu. Ini sesuatu yang nggak bisa kita capai di aset-aset lain seperti saham lokal kita. Nggak, kita harus beli satu lot bahkan untuk saham lokal kita. Nggak bisa kita beli satu saham atau beli 0,001 saham dari sebuah perusahaan. Tapi Bitcoin bisa. Market cap Bitcoin sekarang aja udah hampir 700 miliar dolar. Dan gue yakin akan segera tembus 1 triliun dolar gitu. Perjalanannya nggak akan mulus. Volatilitasnya akan tinggi, artinya harganya akan naik turun gitu. Jadi kalau kalian belum siap dengan ini, jangan invest ke Bitcoin dulu. Tapi kalau kalian udah riset banyak soal Bitcoin dan udah yakin sama masa depan Bitcoin, silakan invest sekarang. Buat gue sendiri, gue memang mayoritas portofolio gue masih di saham. Tapi sekarang gue akan mulai dikit-dikit naikin proporsi Bitcoin di portofolio gue. Yang sekarang mungkin masih di bawah 1%, bakal naik pelan-pelan hingga 5%-an lah gitu. Kalau kalian bingung mau beli Bitcoin di mana, gue saranin buat pakai toko kripto. Ini adalah platform lokal, jadi kalian bisa top up langsung dari rekening bank lokal kalian. Dan kalau waktunya kalian jual Bitcoin dan dapat uang rupiah, bisa langsung ditransfer ke rekening kalian. Atau kalau misalnya kalian mau beli Bitcoin dengan komisi yang rendah banget, kalian gue saranin buat pakai platform namanya Binance atau FTX. Semua link pendaftaran ada di kolom deskripsi di bawah buat kalian pakai. Semoga kalian terbantu dengan obrolan kali ini soal Bitcoin. Itu aja dari gue. Gimana menurut kalian? Apakah ada dari kalian yang udah punya Bitcoin sebagai investasi kalian? Atau kalian justru mau jauh-jauh dari Bitcoin dan nggak mau invest sama sekali? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Itu aja dari gue. Kalau kalian suka dengan topik keuangan pribadi, investasi, dan kripto, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian nonton dari YouTube. Atau klik follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Semoga Dewa Algoritma berpihak pada kita. Dan terakhir, jangan lupalah berinvestasi dengan bijak. Bye-bye.